Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita jika kita hari ini diberi kesempatan bisa menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 62 mengatakan bahwa perasaan tenang itu hanya bisa didapatkan dari dekat dengan Bapa. Dia sumber kekuatan, dia sumber pengharapan, bahkan kota benteng yang bisa kita percaya. Mendekatlah bersama-sama mencari wajahnya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau
kami nikmati adalah dekat dengan Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, Engkau Tuhan sumber kekuatan, Engkau sumber harapan, Engkau kota benteng yang kami percaya di dalam segala hidup kami Tuhan. Kekuatan-Mu besar mengalir bagi kami, sungguh di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang menggantikan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Karena kami merasakan betapa hidup kami adalah hidup yang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami membuka setiap hati kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami tidak berhenti sebagai pendengar, tapi jadikan kami pelaku firman di dalamnya. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau, masuklah di dalam hati kami, menguasai, mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah sembah kami di hadapan-Mu, Bapa yang sangat baik. Kami siap menikmati kasih setia-Mu yang begitu dalam dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sungguh di hari ini dan masih beri kesempatan bagi kita untuk bersama-sama. Kita bersyukur atas kemurahan dan kasih-Nya. Beberapa rekan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita mungkin sudah ada yang mendahului kita di masa-masa seperti ini. Tentu kadang-kadang mengkhawatirkan kita, membuat kita was-was. Tapi hari ini saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama bagaimana kita hidup tenang bersama dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan dari bagaimana kita membuat kedekatan kita dengan Tuhan. Sekalipun kapan kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu bukan suatu persoalan bagi kita. Tapi kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sharing akan firman Tuhan di hari ini. Bapa yang baik, yang sangat-sangat berkemurahan, terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam tantangan kami belum merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bagaimana kami menata hidup kami, untuk kami hidup tenang ada di hadapan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun tidak mudah, tapi kami ingin lebih dekat dan mengerti bagaimana kedekatan kami ini bersama dengan Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, kami mohon urapan-Mu ada bersama dengan kami, agar kebenaran firman-Mu dapat kami pahami bersama. Kami serahkan sepenuhnya waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya pernah melihat sebuah kisah yang menarik. Ada seorang anak dan bapak. Mungkin pada waktu itu kisahnya terjadi di sebuah angkot saja duduk bersama-sama. Ya. Sang bapak itu berbicara dengan anaknya. Sangat menarik sekali. Dialog seorang bapak dengan anak, ada satu relasi yang baik. Seorang anak yang belum banyak mengerti, dibuat mengerti oleh bapaknya. Ada sebuah keintiman, ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi di akhir dari dialog itu saya perhatikan, si anak ini sedikit punya permohonan yang bapaknya tidak mau kabulkan. Sehingga anaknya itu berdiam diri. Bapaknya terus berbicara, anaknya berdiam diri. Tidak lama kemudian saya turun dari angkot itu. Jadi sudah sekian tahun yang lalu. Saya merasakan sungguh
Betapa Bapak itu berbicara kepada anak. Berkali-kali anaknya sudah tidak menjawab sama sekali. Dari sebuah keintiman menjadi sesuatu yang ada sekat yang membatasi. Hanya karena keinginan anaknya yang tidak dipenuhi. Saya merasakan sekarang ini sebagai seorang ayah, kalau itu terjadi kepada saya berbicara kepada anak saya, dan anak saya tidak memberikan respon dengan baik, dan rasanya itu tidak menyenangkan. Disadari atau tidak, hal itu mungkin juga terjadi atas kita. Mungkin berkali-kali Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita tidak pernah meresponi akan firman Tuhan. Secara analogi, hubungan Bapa dengan anak, hubungan Tuhan dengan kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana seandainya Tuhan banyak berbicara kepada kita, tapi kita tidak pernah meresponinya, tidak pernah menanggapinya. Bahkan kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saya sekarang sebagai seorang ayah mengerti itu tidak mudah. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita membangun kedekatan itu? Karena kedekatan kita dengan Bapa kita membuat hidup ini tenang, membuat hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Mazmur 73, mari kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ulang kembali bagian A. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 73 ini Mazmur Asaf, ya, bukan Daud yang menuliskannya. Ini sesuatu yang sedikit berbeda dengan Mazmur yang sering kita bicarakan tentang Daud. Ya. Dia berkata bahwa tetapi aku lebih suka dekat dengan Allah. Allah tempat perlindunganku. Di masa perjanjian baru kita boleh mengenal, di saat Natal kita sering mendengar tentang Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau benar Tuhan beserta dengan kita, pasti kita dekat dengan Dia. Apakah kita sering mendengar Tuhan berkata-kata kepada kita? Sebagai orang percaya pasti iya. Dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita. Itu bukti Allah berkata-kata kepada kita. Kedekatan kita dengan Tuhan Sang Immanuel itu inisiatif Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mendekat, Dia yang mendekat kepada kita. Tapi mungkin tanpa kita sadari, sering kita membiarkan Dia bersama dengan kita. Kita kadang-kadang lupa, kita kadang tidak sadar bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia yang omnipresent, Dia yang maha hadir, ada bersama dengan kita. Kita kadang tidak merasakan. Bahkan kita mengabaikan Dia. Berkali-kali lewat firman-Nya, kita mengabaikan hal itu. Seperti seorang anak kecil di mana Bapa yang berkata-kata, anak itu mendiamkan saja. Tanpa disadari, itu bisa terjadi atas hidup kita. Maka tidak heran, penuh kegundahan, penuh kegelisahan, penuh kekhawatiran. Hati kita tidak pernah tenang, karena kita tidak pernah dekat dengan Dia. Kita tidak merasa Dia dekat dengan Dia. Hanya mungkin simbol saja Dia Immanuel bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tapi prakteknya kita tidak pernah merasa dekat. Bisa jadi. Dalam Yohanes pasal 11, kisah Lazarus. Ya, ini kisah sebuah keluarga yang menurut saya
keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, saya membaca tidak banyak saya melihat ada keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal yang ke-11, ya, satu ayat yang saya ingin ajak kita bersama-sama melihatnya. Ya. Ayat 43 dari Yohanes pasal yang ke-11 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu, yaitu Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saya senang untuk mengajak kita melihat salah satu sisi kehidupan keluarga. Di situ ada Lazarus, Marta, dan Maria yang berulang kali Yesus pernah berjumpa dengan mereka. Mereka punya kedekatan, mereka tinggal di Betania. Bahkan Maria adalah wanita yang telah memberikan minyak pengurapan pada Tuhan Yesus. Jadi ada kedekatan yang muncul. Dari kisah ini kalau kita baca keseluruhan Yohanes 11 pasal 1 sampai 43 ini, kita bisa melihat sebenarnya di situ betapa Tuhan Yesus dekat dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Pada waktu Yesus tidak di Betania, diberi kabar bahwa Lazarus sakit. Ya, tapi Yesus dengan sengaja tidak berkunjung ke rumah mereka. Beberapa hari kemudian, Yesus mengajak para muridnya datang. Dan semua orang di situ sudah tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Yesus disambut oleh Marta. Ada dialog-dialog keakraban yang muncul. Ya, seandainya guru ada di sini, dia tidak akan mati. Iya, dia tidak mati. Dia masih hidup. Ya, Marta berkata, aku percaya nanti semua pasti akan dibangkitkan dan mereka akan hidup. Ya, satu dialog sederhana, enak, ketulusan hati. Waktu Yesus berkata sebenarnya dia masih bisa bangkit sekarang. Marta berkata, aku percaya akan ada kebangkitan kok. Enak, ada dialog. Ya, ada sebuah kedekatan. Yesus menjelaskan lagi, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, bahwa dia akan bangkit, dia akan bangkit kok. Ya, Marta tidak menjawab lagi. Marta mulai yakin bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus. Tapi lewat dialog, lewat kedekatan. Selanjutnya, Marta berbisik kepada Maria. Karena Maria masih ada di rumah bersama dengan orang-orang Yahudi sedang meratap. Orang-orang Yahudi datang ikut merasa sedih, sedang berduka dengan kesedihan meninggalnya Lazarus. Maria sedih. Pada waktu Marta berbisik kepada Maria, Maria langsung bangkit berdiri. Orang-orang Yahudi bingung, kenapa dia tiba berdiri? Pergi ke kubur mungkin, mau meratapi dia di kubur. Orang Yahudi pada ikut. Ini ternyata dia berjumpa dengan Yesus. Maria pun seakan akrab dengan Yesus, berkata, seandainya guru ada, dia tidak akan mati. Itu kan di mana dia dikuburkan, ditunjukkan. Orang-orang Yahudi yang melihat Yesus pun berani berkata, dia yang berani, yang telah mencelekkan orang buta, tidak bisakah dia membangkitkan orang mati? Maria pun berkata bahwa dia sudah mati. Bahkan sudah 4 hari. Pada waktu Yesus minta batu itu digulingkan, Maria berkata, dia sudah berbau karena sudah 4 hari. Marta dan Maria berkata, sudah bau. Mungkin saat itu kalau kita berbicara bisa tertulis semuanya. Mau mengatakan sudah bau, tidak mungkin. Dia mungkin sudah busuk, tidak mungkin. Tapi kita lihat, keluarga ini begitu dekat, akrab dengan Tuhan Yesus. Sehingga tadi yang kita baca bersama, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Lazarus bangkit.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Memang juga salah satunya pasti inisiatif Tuhan. Tapi ada kedekatan keluarga dengan Tuhan. Ada kedekatan Maria, Marta, dan Lazarus dengan Tuhan. Sehingga terjadi dialog, terjadi obrolan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kapan kita banyak berbicara kepada Tuhan, membangun kedekatan itu? Apakah kita membangun kedekatan dengan berkali-kali membaca apa yang Tuhan katakan oleh firman-Nya? Mungkin ada juga Tuhan berbicara kepada seseorang lewat hikmat, mungkin lewat peristiwa. Tapi jangan lupa, Tuhan masih berkarya lewat firman-Nya. Tuhan berkata-kata lewat firman. Dekatkah kita dengan firman-Nya? Ya. Lihatlah, Maria waktu berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur, dia menyembahkan Dia. Bapak Ibu saudara dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu suka untuk menyembahkan Dia, mengagungkan akan Dia, memuji akan Dia. Apakah Bapak Ibu melakukannya? Ini perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita yakin ada komunikasi yang baik. Kita punya kerinduan menyembahkan Dia, kerinduan memuji akan Dia, punya kerinduan merenungkan akan firman Tuhan. Ya. Jadi ada sesuatu relasi yang dibangun. Jangan sampai seperti anak kecil dalam perumpamaan waktu saya lihat di angkot tadi. Bapak berkata-kata, kita berdiam diri. Kita hanya datang pada saat meminta, tapi kita tidak pernah mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu mulai sekarang renungkan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Apakah kita mau dekat dengan Dia? Dekat dengan Tuhan sungguh mendatangkan mujizat. Dan mujizat itu bukan sesuatu yang besar, tidak selalu besar. Yang kecil pun banyak mujizat yang tanpa kita sadari kita bisa lewatinya. Lazarus dibangkitkan. Semua sudah berkata terlambat, tidak mungkin. Tapi lihatlah kedekatan Maria, Marta dengan Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih Tuhan itu berkarya luar biasa. Orang Yahudi sampai berkata, betapa kasihnya kepada Maria. Hari ini Bapak Ibu, mari kita jujur, kita bangun saja bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Tidak usah pakai teori yang macam-macam. Kita baca tidak firman Tuhan? Kita memuji tidak akan Dia? Kita menyembah tidak akan Dia? Kita ikut terlibat tidak dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Ya. Waktu Yesus minta gulingkan batu itu, artinya kita tahu sebenarnya Tuhan pun bisa menyingkirkan batu itu. Tetapi Tuhan minta orang yang mau. Mau tidak kita berkorban juga di pekerjaan Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan melakukannya. Karena itu kita minta di dalam ketenangan ini ada mujizat Tuhan. Dalam ketenangan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, ada mujizat. Pujian di awal tadi membawa kita, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Imani sungguh-sungguh, Bapa mendengar. Tapi kita juga harus dekat dengan Dia. Jangan biarkannya sepihak, tapi kita melakukan. Tuhan memberkati setiap kita di hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua punya hati untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini jauh lebih dekat dibandingkan hari kemarin. Hari esok harus lebih dekat dibandingkan hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Beri hati kita dekat dengan Tuhan. Kita akan merasa tenang. Kita akan merasa yakin perlindungan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di tengah kesulitan kita, seperti Marta Maria,
Lazarus pun dibangkitkan, kita pun boleh mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Seperti pujian yang kami naikkan di awal, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Tapi kami sadar, seringkali kami yang meninggalkan Engkau. Bahkan saat mungkin Engkau menjawab berkata-kata lewat hikmat, lewat firman, kami tidak mendengarkannya. Kami sibuk dengan persoalan kami sendiri. Kami heboh dengan pergumulan kami sendiri. Tanpa belajar mau mendengarkan Engkau. Lebih-lebih kami tidak membangun kedekatan. Hari ini kami boleh mendengar Marta, Maria, dan Lazarus, keluarga yang dekat dengan Tuhan. Terlihat dari dialog obrolan mereka pada Tuhan. Dan kedekatan itulah yang menyatakan mujizat, sehingga Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dikuburkan bisa dibangkitkan. Semua dia berkata terlambat, mungkin dah busuk, tetapi kami tahu kedekatan Marta Maria dan permohonannya mendatangkan mujizat. Kami berkali-kali berseru kepadamu, berkali-kali kami meratap kepadamu, tapi kami sadar di hari ini kami hanya berseru tanpa membangun kedekatan bersama dengan Engkau. Sebenarnya kami sadar saat kami dekat dengan Engkau, kami boleh berbagi beban hidup kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh meresponi firman-Mu. Kami ada ketenangan, ada kedamaian. Bahkan di atas pergumulan, Lazarus boleh dibangkitkan. Kami pun boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami. Hati kami, mata hati kami mengerti. Kami bukan sekedar memohon dan berharap kepadamu, tapi kami sungguh-sungguh membangun kedekatan kami bersama dengan Engkau. Melalui firman-Mu, lewat pujian dari hati kami yang paling dalam, pengagungan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mengambil bagian terlibat dalam karya-karya-Mu. Kami boleh berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Beri kami ketenangan saat kami terus membangun kedekatan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berharap firman-Mu melekat dalam hidup kami. Dan juga berdoa untuk masing-masing keluarga kami, rumah tangga kami. Kami bawa di hadapan-Mu, ulurkan tangan-Mu. Kami rindu keluarga kami bersama-sama membangun hubungan yang semakin dekat bersama dengan Engkau. Menyerahkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan gereja, bahkan pergumulan bangsa kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan mata hati kita tertuju hanya kepadanya semata. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Diberkatilah dari pagi sampai malam. Diberkatilah dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Bapak Ibu saudara, seumpama pohon yang ditanam di tepi air dan air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lupa tetap dengan prokes yang baik dan benar. Tuhan memberkati.
Bersama-sama kita siapkan korban syukur kita. Mari kita berdoa. Sungguh nyata kebaikan-Mu Tuhan, boleh kami terima, boleh kami rasakan hari lepas hari. Betapa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa kepedulian Tuhan itu sangat besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya segala hal yang baik boleh kami berikan kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur, inilah kiranya menjadi korban yang harum untuk pekerjaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan bagi kita adalah kasih yang besar, kasih yang ajaib, kasih yang nyata hari lepas hari. Haleluya. Terpujilah Tuhan.